Hai teman-teman, mari kita belajar mengenai ruang lingkup mikrobiologi dan sejarah mikrobiologi. Kalian tahu apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme, yang mencakup berbagai macam kelompok organisme mikroskopik yang terdapat sebagai sel tunggal maupun kelompok sel, termasuk kajian virus yang bersifat mikroskopik meskipun bukan termasuk sel. Oke, kita akan masuk kepada ruang lingkupnya. Mikrobiologi sendiri meliputi sejarah penemuan mikroorganisme, macam-macam mikroorganisme di alam, struktur dan fungsi sel mikroorganisme, metabolisme mikroorganisme secara umum, pertumbuhan dan faktor lingkungan mikroorganisme, serta mikrobiologi terapan. Sejarah dan perkembangan bidang mikrobiologi diawali dengan anggapan bahwa kehidupan terjadi secara spontan disebut generatio spontaneus atau lebih sering disebut dengan abiogenesis. John Needham melakukan percobaan dengan memasak sepotong daging, kemudian menempatkannya dalam wadah terbuka. Needham mengatakan bahwa berdasarkan eksperimennya, sumber makhluk hidup berasal dari daging dan udara sebagai pendukung kehidupan. Bagaimana kebenaran teori abiogenesis? Seorang ahli kedokteran dari Italia, Francesco Redi, mencoba membuktikan ketidakbenaran pendapat generatio spontanea. Hasilnya menyatakan bahwa hewan kecil yang muncul berasal dari telur yang diletakkan oleh induknya. Sementara itu, seorang ahli Italia lainnya, Lazzaro Spallanzani, melakukan percobaan yang sama dengan Needham. Akan tetapi, bagian atas wadah ditutup rapat setelah dipanaskan. Hasilnya tidak ditemukan kehidupan. Eksperimen ini menentang teori abiogenesis, di mana menurut Needham, makhluk hidup berasal dari udara. Sementara pada eksperimen Spallanzani tidak berinteraksi langsung dengan udara. Di tengah ketidakpastian akan kebenaran teori abiogenesis, Franz Hulse dan Theodor Schwann muncul dengan eksperimen mereka. Franz bereksperimen dengan melewatkan larutan asam kuat ke dalam tabung tertutup berisi daging yang telah dimasak, sementara Schwann melakukan eksperimen dengan mengalirkan udara ke dalam tabung tertutup berisi kaldu melalui pipa panas. Hasilnya tidak ditemukan adanya mikroorganisme karena telah mati akibat panas dan asam kuat. Hasil ini tetap ditentang pendukung teori generatio spontanea. Menurut mereka, suhu panas dan asam kuat akan mengubah udara dan tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian diperkuat lagi oleh Skurr dan Van Dus melalui eksperimennya dengan menggunakan tabung tertutup berisi kaldu daging yang telah dipanaskan, kemudian memasukkan pipa yang sebagiannya diisi kapas untuk menyaring mikroorganisme, sementara ujungnya dibiarkan terbuka untuk jalur masuknya udara. Hasilnya tidak tampak adanya mikroorganisme di dalamnya kaldu. Oke, selanjutnya adalah teori biogenesis. Seorang ahli kimia bernama Louis Pasteur melakukan percobaan dengan merancang labu dengan leher angsa yang memungkinkan kaldu yang disterilkan berinteraksi dengan udara segar, tetapi menjebak mikroorganisme di leher labu yang melengkung. Hasilnya, tidak ditemukan adanya mikroorganisme di dalam kaldu. John Tyndall memperkuat teori biogenesis dengan menyatakan bahwa udara dapat mudah dibebaskan dari mikroorganisme melalui serangkaian percobaan, yaitu meletakkan tabung reaksi berisi kaldu steril ke dalam kotak tertutup. Udara dari luar masuk ke dalam kotak melalui pipa yang sudah dibengkokkan membentuk dasar U seperti spiral. Terbukti bahwa meskipun udara luar dapat masuk ke dalam kotak yang berisi tabung dengan kaldu di dalamnya, namun tetap tidak ditemukan adanya mikroorganisme. Tabir terungkapnya dunia mikroorganisme berawal dari ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Akan tetapi, konstruksi mikroskop masih sangat sederhana, hanya satu lensa dengan jarak fokus yang pendek. Namun, bayangan yang dihasilkan setara dengan perbesaran 50-300 kali. Dengan itu, Leeuwenhoek melakukan pengamatan terhadap struktur mikroskopis biji, jaringan tumbuhan, dan invertebrata kecil hingga menghasilkan animalculus sebagai penemuan terbesarnya.
Animalculus merupakan jenis mikroorganisme yang diketahui sebagai protozoa, algae, khamir, dan bakteri di masa sekarang. Pada tahun 1664, Robert Hooke menggambarkan struktur reproduktif dari moduls atau kapang. Selanjutnya, penemuan berbagai alat serta metodologi yang khusus di bidang mikrobiologi terjadi pada masa itu. Pada abad ke-19, konstruksi mikroskop mulai ditingkatkan hingga akhirnya pada abad ke-20, mikrobiologi terbagi menjadi mikrobiologi dasar dan terapan. Itulah mengenai ruang lingkup mikrobiologi dan sejarah mikrobiologi. Terima kasih dan sampai jumpa.